Kita ini sudah miskin. Kita nggak boleh terlalu sombong. Kamu mau pergi gitu aja? Kamu nggak mau pamit sama aku? Zara, ngapain kamu di sini? Kamu sudah pulang. Ya Allah, Nenek, alhamdulillah dia udah sembuh. Ini pasti mukjizat dari Allah. Tapi aku nggak boleh ketahuan terlalu bahagia, apalagi sampai mereka tahu aku mengenal Nenek. Jawab, kenapa lo mau fitnah gue? Jawab, kenapa lo mau fitnah gue? Jawab nggak? Ini baru kemenangan kecil buat aku. Tapi nggak ada hal yang besar yang nggak dimulai dengan hal kecil. Tapi aku yakin banget, setelah ini aku akan sukses besar. Ma, dengerin Hafiz ya, Ma. Hafiz tuh nggak bohong, Ma. Justru pelayan itu yang bohong. Hafiz dengar sendiri kalau pelayan itu dibayar sama Mas Alif buat ngeracunin Hafiz pakai minuman keras. Masa Mama nggak percaya sama Hafiz sih? Hafiz anak kandung Mama sendiri, Ma. Mama percaya sama kamu, sayang. Mama tahu kok kamu nggak bohong. Terus kalau Mama percaya, kenapa Mama pakai nampar Hafiz segala? Mama ingin menyelamatkan kamu dari situasi tadi. Lamatin pakai nampar. Tadi Mama nampar kamu supaya kamu diam, tutup mulut. Karena semakin banyak kamu bicara, pelayan itu semakin mempunyai kesempatan untuk memfitnah kamu. Tapi sakit nih, Ma. Dah, kau semanja. Saya yakin pelakunya pasti Anissa. Dia belum mati, Kak. Dia menyusup ke rumah ini sebagai Zara. Om udah di Om, jangan ngomong yang enggak. Sekarang coba pikir, Kak, ya. Mana ada dua manusia sama persis. Orang kembar dua aja ada perbedaannya, Kak. Tapi ini Anissa sama Zara sama persis, nggak ada bedanya. Nggak mungkin. Zara itu pasti bukan Anissa. Karena kecelakaan yang dialami si Anissa waktu itu sangat fatal. Tidak mungkin ada orang yang bisa selamat dari kecelakaan maut seperti itu. Tapi walaupun kemungkinan kecil, Kak, kalau Anissa masih hidup, gimana, Kak? Si Anissa nggak mungkin kembali ke sini. Kalaupun dia kembali ke sini, nyawanya pasti akan hilang. Mama bener juga. Tapi kenapa dia bisa punya tunangan ya, Ma? Lagi pula kalau dia benar-benar adalah Anissa, dari mana dia bisa mendapatkan semuanya? Kok Kakak nggak curiga sama Zara sih? Curiga sih ada. Saya memang melihat ada hal yang gak wajar dengan perempuan itu. Assalamualaikum, Nisa. Waalaikumsalam, Fatir. Kenapa? Enggak, aku dapat amanat dari Pak Iskandar untuk menjagain kamu dan ngurusin semua keperluan kamu sebagai Zara. Memangnya Pak Iskandar kenapa? Nggak ada apa-apa sih. Cuman pengen mastiin kalau aku yang ngurusin semuanya. Lagi pula kan peranan aku di sini sebagai tunangan kamu. Sekarang kamu ada di mana? Sekarang aku lagi ada di Jakarta. Pastinya aku bakalan ke sana untuk nemuin kamu. Ya udah buruan cepet ke sini karena keluarga Alif dan Alif udah mulai curiga sama aku. Kamu tenang aja, Nisa. Semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Aku punya rencana untuk hari ini. Rencana apa? Kamu denger ya, kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Aku gak pernah mau balik lagi sama kamu dan jangan pernah kamu telepon-telepon aku lagi, ngerti? Fatir tuh memang orang gila, tau gak? Dia emang sakit jiwa. Waktu kita awal-awal pacaran sih dia baik banget, pengertian. Sekali-sekali cemburu sih aku bisa ngerti. Tapi setelah kita tunangan, cemburunya makin menggila. Kalau dia marah, dia gak segan-segan untuk mukul aku, Liv. Maaf aku emosi. Maaf, Liv. Harusnya aku gak cerita sama kamu. Ini kan masalah pribadi aku. Bagus kalau kamu cerita sama aku. Karena yang Fatir lakuin sama kamu itu kekerasan. Mestinya malah kamu laporin ke polisi. Please, Liv, jangan. Aku gak mau orang-orang ngomongin masalah pribadi aku. Apalagi sekarang aku seorang artis. Aku gak mau orang membicarakan masalah pribadi aku dibandingin karir aku. Apalagi karir yang aku bangun dari nol ini hancur cuma gara-gara gosip. Dan lagi pula aku kan udah putus sama dia.
Emangnya dia mau kamu putusin? Ya kalau dia nggak mau itu masalah dia. Yang jelas aku udah nggak mau lagi sama dia. Itu terserah kamu. Tapi yang jelas, kalau sampai dia ngapa-ngapain kamu lagi, kamu bilang aku ya. Kenapa? Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang salah? Liv, kenapa kamu kasih aku tumpangan di rumah ini? Padahal kan kamu musuh aku. Aku sendiri nggak tahu. Dan hubungan kamu sama kita jadi berantakan gara-gara aku ya. Aku jadi merasa bersalah banget. Aku minta maaf ya. Kamu nggak salah apa-apa kok, Zar. Seperti yang kamu bilang, kamu kan artis. Kamu dibayar produser untuk menghibur. Kebetulan aja produser itu Elmo. Orang yang nggak suka kalau aku sukses. Dan sekarang kita malah kerja sama dengan Elmo. Itu dia yang aku seselin. Ironis emang. Di satu sisi, aku ingin nyelamatin kita dari Elmo. Tapi di sisi lain, kita sendiri yang mau kerja sama Elmo. Padahal kita tahu kalau Elmo itu bukan orang yang baik. Aku udah buat semua kekacauan ini, Liv. Gimana kalau aku nembus semua kesalahan aku ke kamu? Maksud kamu? Kira-kira kamu bisa nggak mempertemukan aku sama Gita? Dan aku akan ceritain semua tentang ilmu ke dia biar dia tahu orang seperti apa yang diajak kerja sama. Tentu aja bisa. Justru mungkin kalau kamu yang ngomong sama kita langsung, bisa ngerubah pikirannya kita untuk kerja sama Elmo. Alif, kamu jadi makin lemah di hadapan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita ceramah Papa sore kali ini tentang apa yang selama ini kita anggap salah belum tentu benar-benar salah. Dan sebaliknya, apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Karena pemilik segala kebenaran di dunia ini hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Misalnya, kamu menganggap seseorang itu salah sama kamu, tapi belum tentu dia benar-benar salah. Dan sebaliknya, kalau kamu percaya sekali sama seseorang, belum tentu dia bisa dipercaya. Oh, maksud Papa hubungan antara Gita, Alif, dan Elmo ya, Pak? Nah, itu kamu tahu. Jadi, selama ini kamu menganggap Alif itu salah, belum tentu Alif benar-benar salah. Dan sebaliknya, kamu kali ini sangat percaya sekali sama Elmo. Belum tentu Elmo itu bisa dipercaya loh, Git. Jadi, Papa masih nganggep kalau Alif itu yang benar dan bisa aja Elmo yang salah, gitu, Pak? Ya, itu maksud Papa. Papa ini gimana sih, Pak? Udah jelas-jelas ya, Pak, Alif itu salah karena dia udah memihak Zara. Zara itu, Pak, udah ngerusak karir dia sebagai produser, juga karir aku sebagai penyanyi, Pak. Dulu itu dia benci banget sama Zara, tapi kenapa sekarang tinggal serumah sama Zara, Pak? Kalau soal Zahra, memang Alif ada hati sama Zara. Kan kamu bilang sendiri, Gita, kalau Zara mirip dengan Anissa, almarhum istri Alif. Iya sih, Pak. Kamu tahu kan? Jadi kalau Alif melihat Zara, ya itu Anissa. Nggak ada bedanya, ya kan? Elmo, masuk, Mo? Git, sorry, aku ganggu ya? Iya, tapi udah selesai kok. Kamu udah sholat? Udah. Tadi aku berhenti di pinggir jalan. Aku sholat di masjid. Syukurlah. Aku mau ngajakin kamu jalan bareng, karena kita harus latihan sore ini. Kamu bisa kan? Ya udah. Bentar ya. Kalau mudah,
Kali ini kiriman lagu dari Alif untuk kekasihnya tercinta, Anissa. Ucapannya, Anissa, selama ini kamu sudah menjadi mimpi-mimpiku. Dan sekarang, kamu akan menjadi milikku selamanya. Semoga... Duh, romantis banget ya. Sekarang kita nikmati lagunya, yuk. Cepet-cepet kelar. Bisa mati aku tersiksa. Astagfirullahaladzim. Liv, kamu tuh nyetir kok ngelamun kayak gini sih? Untung kita nggak apa-apa. Maaf, Zar. Aku nggak sengaja. Gawat. Itu Fatir tunangan aku. Kok dia bisa ada di sini sih? Zara! Keluar kamu! Jangan, Zara mau kemana? Udah. Mendingan aku aja yang keluar. Kamu lebih baik di sini. Aku nggak pengen kita buat keributan di jalan. Malu tau nggak? Keluar! Dan kasar lu sama perempuan. Oh, jadi gara-gara laki-laki ini, hah? Makanya kamu nunda pertunangan kita. Sekarang kamu tinggal di rumah dia. Apa jangan-jangan kamu udah tidur sama dia, hah? Kamu jangan sembarangan nuduh. Mana ada maling aku? Kalau maling aku penjara penuh. Jangan kasar lu sama perempuan. Lo nggak usah ikut campur ya. Ini urusan gue sama dia, bukan urusan lo. Zara bukan lawan lu. Lo nggak usah ikut-ikutan lo. Dasar pengecut lu. Lo mau nantangin gue, hah? Lo nantangin gue? Stop! Udah dong, jangan pukul. Udah nggak apa-apa, Zar. Dipikirnya gue takut sama dia lagi, eh? Lo kali yang takut sama gue, hah? Kali ini gue maafin lo ya. Cuman lain kali gue minta lo jangan kasar sama Zara. Coba hormatin perempuan sedikit. Bisa nggak lo? Lo nggak usah ceramain gue kayak ustadz lo, hah? Apa justru lo sendiri yang suka nganiaya cewek, iya kan? Jangan muter balikin fakta lo. Ayo Zara, kita pulang sekarang. Enggak. Ayo Zara, pulang. Enggak, aku nggak mau pulang sama kamu. Lo jangan maksa dia kalau dia nggak mau. Zara, denger Zara. Yang suka nganiaya cewek itu bukan aku, justru dia. Kok Fatir jadi mana beneran sih? Bagus. Semua sesuai dengan rencana saya dan Fatir. Saya juga nyiapinnya tepat waktu. Saya yakin habis ini Gita pasti udah gak peduli lagi sama Alif. Udah, kita pergi aja. Ngapain sih ngeliatin orang berantem? Yuk. Lo kali yang bajingan! Apa lo bilang? Bajingan? Lo yang bajingan! Udah dong, Liv, udah dong. Udah, aku nggak mau kayak gini caranya. Udah, ayo kita pulang aja sekarang. Aku takut. Ayo, Liv. Saya yakin saat ini kita sedang diteror oleh seseorang. Tapi sialnya, saya tidak tahu siapa dia. Iya Kak Sapira, saya yakin juga Kak. Setelah peristiwa yang dialami sama Apis Kak. Halo? Mama Safira, ingat, aku akan membalas semua tindakan kalian pada aku. Hati-hati, karena aku akan menghabisi kalian semua. Siapa ini? Aku, Anissa. Siapa Kak? Itu barusan Anissa telepon. Tapi bagaimana mungkin dia bisa telepon? Dia kan sudah mati.
Kok kakak ngomong apa sih? Kok jadi gagap ikut-ikut kayak saya sih? Bener, Son. Itu barusan hantunya Anissa telepon. Dia bilang dia mau balas dendam dan menghabisi kita semua. Hantu! Mama Sony kenapa? Kamu barusan dari mana? Zara barusan pergi sama Alif. Emangnya kenapa, Ma? Liv, barusan Mama ditelepon sama hantunya Anissa. Dia mengancam mau balas dendam sama kita semua. Mama udah deh, Mama jangan ngaco. Enggak, Liv. Bener. Mama nggak bohong. Liv, jangan-jangan rumah ini berhantu. Hantunya Anissa. Anissa udah nggak ada. Nggak ada itu hantunya Anissa. Yang aku nakutin Mama itu cuma pikiran Mama sendiri. Sony juga. Tapi Mama benar-benar yakin. Mama mendengar suara Anissa di telepon. Jangan-jangan Anissa masih hidup, Liv. Anissa udah nggak ada sejak dia ngianatin Alif. Percaya sama Alif, Ma. Kamu barusan pergi bareng sama Zara. Iya. Tadi Alif pergi sama Zara. Tadi Alif ada masalah sedikit sama Fatir. Siapa Fatir? Tunangan Zara. Halo? Fatir, ngapain sih tadi kamu mukul Alif beneran? Sorry Nisa, aku kebawa emosi. Aku kesel banget liat laki-laki pengecut kayak dia. Apalagi aku ingat mukanya itu. Soal dia punya rencana untuk membunuh kamu itu. Ya untung aja kita nggak ketahuan. Terus gimana hasil penyelidikan kamu di klinik tadi? Yang itu, aku udah coba ke sana dan cari tahu tentang tes kehamilan kamu yang salah itu. Dan ternyata dalang utamanya adalah asisten lab. Dia membuat laporan palsu. Terus, orangnya masih kerja di sana kan? Sayangnya dia udah dipecat setelah beberapa minggu kejadian itu, jadi dia udah nggak ada di situ. Dan kepala labnya udah tahu kalau dia itu bisa dibayar untuk membuat laporan palsu. Terus kita mesti cari kemana? Udah, kamu tenang aja. Insya Allah, aku udah suruh orang kok. Mudah-mudahan langsung ketemu ya. Pokoknya harus ketemu ya, Tir ya. Aku nggak mau tahu, pokoknya orang itu harus ketemu. Karena dia satu-satunya kunci yang bisa membongkar semua kejahatan Mama Safira. Iya, aku tahu. Jadi tolong ya, Tir. Kita harus temuin dia. Iya, Nisa. Insya Allah. Bagaimana nih, Son? Apa perlu kita menemui tunangannya si Zara itu? Siapa tahu tunangannya itu bisa memberitahukan tentang dia. Temuin aja Kak Safira, biar semuanya jadi jelas. Supaya kita nggak menduga-duga Zara itu siapa. Siapa tahu Anissa sama Zara kembar atau gimana kek. Maaf Tuan, ya. Di luar ada yang mau ketemu dengan Tuan. Laki-laki dan perempuan, namanya Safira dan Sony Tuan. Ya udah, bawa masuk sini aja. Tuan, ini tamunya Tuan. Ada apa kalian kesini? Dan kalian ini siapa? Apa kalian fansnya Zara? Pengen minta foto atau tanda tangan? Bukan. Kami bukan penggemarnya Zara. Kenalkan, saya Safira dan ini adik saya Sony. Ya udah, ngomongin apa yang perlu kalian ngomongin. Nggak usah bertele-tele, saya nggak suka. Saya nggak ada waktu di sini. Saya ini mamanya Alif. Oh, jadi kamu? Hah? Kamu ibunya laki-laki yang udah ngerebut tunangan saya. Baik, kalau begitu pergi. Kalian berdua pergi dari sini. Saya nggak suka berhubungan dengan orang yang dekat dengan cowok yang udah merebut tunangan saya. Saya akan segera pergi. Tapi sabar dulu, dengarkan dulu penjelasan saya. Saya beri kalian waktu 10 menit.
Ayo cepet ngomong. Terus terang, saya sangat terganggu dengan kedatangan Zara di rumah saya. Apalagi saya dengar dia sudah bertunangan dengan Anda. Perempuan seperti apa yang tega meninggalkan tunangan dan tinggal dengan laki-laki lain? Saya tidak mau anak saya Alif terlibat perbuatan memalukan dengan Zara. Saya ini tidak butuh simpati dari ibu. Saya bisa mengatasi masalah saya ini sendiri. Kalau boleh saya tahu, siapa Zara sebenarnya? Zara itu anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh orang tua saya dan diberikan segalanya. Awalnya saya kira dia baik. Tapi dengan bukti dia tinggal serumah dengan anak ibu, itu membuktikan kalau dia adalah seorang pengkhianat. Anda inginkan Zara kembali kepada Anda? Tentu. Tentu saya ingin dia kembali kepada saya. Saya setuju. Saya akan segera mengusir Zara dari rumah saya. Tapi untuk itu, saya memerlukan sedikit bantuan dari Anda. Boleh? Saya akan segera pergi. Sebagai tanda kesepakatan. Silakan pergi. Biar saya aja Kak yang mewakili dia Kak. Apaan sih kamu? Sombong banget sih tuh orang. Masa salaman aja nggak mau? Memangnya saya ini virus mematikan apa? Assalamualaikum. Kamu di mana, Tir? Sayang, aku lagi di Jakarta. Kamu kapan sih pulangnya? Iya, sabar dong. Ini urusan di sini juga belum selesai. Bisnis aku ada masalah. Ntar ya, kalau emang udah selesai semuanya, pasti aku bakal balik kok. Ya, berarti masih lama dong. Aku tuh kangen banget sama kamu. Gimana kalau misalnya aku nyusulin kamu ke Jakarta? Jangan. Udah, nggak usah. Kamu tetap di sana aja. Kalau misalnya kamu nanti ke sini, yang ada kasihan kamunya. Aku tinggal terus. Kamu nanti butuh aku nggak bisa nemenin kamu. Nanti kamu sedih lagi. Udahlah, pokoknya begitu masalah aku udah selesai di sini semuanya, aku janji akan pulang secepatnya. Ya udah, kamu janji ya pulangnya cepat. Iya. Ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa Zara itu bukan si Anissa. Rumah ini dan tunangan yang brengsek itu. Tapi kok saya masih merasa bahwa Zara adalah Anissa. Udah Kak, ngapain pusing-pusing? Mendingan kita keluar dari rumah itu sebelum hantu itu balas dendam. Ngeri loh Kak. Kamu ini blon banget sih. Memangnya kamu nggak tahu bagaimana susahnya saya bisa mendapatkan rumah itu kembali? Susah apaan Kak? Itu kan cuma dikasih cuma-cuma sama Pak Iskandar. Maksud saya, bertemu dengan orang yang sebaik dia itu susah dan langka banget, Son. Kenyataannya Kak, kita tinggal sama perempuan mirip sama kayak Anissa. Lebih ngiri lagi. Karena itu, kita harus mengusir Zara dari rumah kita. Kalau enggak, dia itu bisa merusak semua rencana saya. Lihat aja, sekarang pun Alif sudah terpengaruh sama dia. Yang paling parah si nenek peot itu. Masa dia menyangka Zara adalah Anissa? Hati-hati loh Kak sama nenek tua itu. Kalau ingatannya pulih, kita bisa gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek gimana kabarnya, Nek? Sehat? Baik. Mana Anissa? Kenapa kamu nggak ajak dia untuk menemui nenek? Apa Anissa udah nggak sayang lagi sama nenek? Oh, enggak, Nek. Jangan mikir gitu. Anissa sibuk, Nek. Dia juga titip salam buat nenek. Makanya nenek kan sehat, biar bisa jalan-jalan bareng kita. Nenek nggak apa-apa kok. Kalau mau ngajak jalan-jalan, boleh aja.
Nenek sehat kan? Lah terus? Jadi kenapa nenek bisa lupa sama Alif? Kamu bilang kamu Alif, cucu nenek. Ya nenek percaya sama kamu. Lihat wajah kamu anak yang baik. Zara, aku mau bilang kalau hubungan nenek sama Anissa tuh dulu deket banget. Sampai-sampai waktu dia sakit, sampai dia lupa ingatan, satu-satunya orang yang dia ingat cuma Anissa. Kenapa kamu ceritain ini semua sama aku? Hubungannya apa sama aku? Enggak, aku mau kamu pura-pura jadi Anissa di depan nenek. Hanya di depan nenek aja, please. Terus manfaatnya buat aku apa? Manfaatnya? Ya anggap aja kamu ngelakuin buat pahala. Siapa tahu dengan kamu pura-pura jadi Anissa, ingatan nenek jadi balik. Aduh, gimana nih? Sebenarnya aku juga sayang banget sama nenek. Salah satu orang yang bisa membuat hatiku lemah cuma nenek. Tapi aku takut kalau terlibat emosi sama nenek terlalu jauh. Usahaku selama ini bisa ketahuan dan hancur berantakan. Mau kan, Zar? Anissa, kamu kemana aja selama ini? Kamu nggak pernah ke rumah nenek, ke kamar nenek. Sekarang kan Nisa udah ada di sini, Nek. Nah, cepet sembuh ya. Alif, apa-apaan ini? Mama tenang aja. Alif lagi nyuruh Zara untuk pura-pura jadi Anissa. Nenek tahu, kamu pasti akan pulang. Alif juga bilang kalau kamu pasti akan kembali. Kenapa sih nenek nggak bisa ingat sama Alif? Mama Safira dan Om Sony, mereka kan keluarga nenek dan mereka sangat sayang sama nenek. Coba deh nenek ingat-ingat lagi. Nenek tahu dia cucu nenek. Namanya Alif. Dia bilang begitu. Dan nenek percaya sama dia. Karena dia sangat baik dan sangat perhatian sama nenek. Terus kalau yang lain? Iya. Nenek ingat sama yang jelek itu kan? Wah, gawat. Kalau dia bisa ingat sama Sony, dia pasti bisa ingat sama saya juga. Saya harus... Lip, mungkin Kak Safira pingsan karena lemah sekali. Waktu makan sahur, dia cuma makan kolak doang, Lip. Mungkin kali, Lip, dia senang ngeliat nenek udah mulai membaik, Lip. Aku tahu dia cuma pura-pura pingsan. Tapi sebentar lagi aku akan membuat dia benar-benar pingsan. Jadi tunggu aja nanti. Liv, gimana keadaan mama kamu? Udah sadar. Cuman sekarang lagi tidur. Syukurlah kalau kayak gitu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Safira ada? Ini dari Pak Iskandar. Oh, Pak Iskandar ada. Mama ada. Sebentar ya. Ma. Pak Iskandar telepon. Angkat, Ma. Halo? Mama Safira, ingat, aku akan membalas semua tindakan kamu sama aku. Mama kenapa? Itu suara Anissa. Itu Pak Iskandar, Ma. Bukan. Enggak, Mama nggak mungkin salah. Itu suara Anissa. Mama kenal betul dengan suara Anissa. Halo? Iya, halo Nak Alif. Ada apa Nak Alif? Tadi Om dengar teleponnya dibanting. Iya, maaf. Tadi nggak sengaja kebanting Mama. Oh, terus gimana? Bu Safira nggak apa-apa? Apa dia sakit?
Iya, cuman rada nggak enak badan sedikit. Maaf, Pak Iskandar. Tapi sekarang udah baikan kok, Mama. Iya, Om minta maaf ya kalau telepon Om tadi mengganggu beliau. Sudah biarkan beliau istirahat dulu. Salam dari Om ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liv, mungkin mama kamu masih dibayang-bayangi sama Anissa. Kayaknya kamu harus bawa dia ke dokter deh. Sepertinya dia perlu perawatan. Apa yang Ibu rasakan dan Ibu lihat akhir-akhir ini, Ibu? Jiwa dan perasaan saya nggak tenang akhir-akhir ini, dokter. Karena saya sering mendengar suara-suara Anissa. Siapa itu Anissa? Anissa. Dia almarhum menantu saya, dokter. Dan akhir-akhir ini dia sering sekali berbisik-bisik di telinga saya, dokter. Nampaknya ibu Anda sangat kehilangan atas meninggalnya Anissa. Ini saya buatkan resep obat. Ini resepnya. Obatnya tolong diminum 2 kali dalam sehari. Gimana keadaan mama kamu hari ini, Liv? Udah mendingan sih setelah minum obat barusan. Syukurlah kalau kayak gitu. Saya jadi penasaran apa saja sih nenek Benyot itu ingat setelah Zara berhasil memancing ingatannya. Nenek ingat apa aja sih? Enggak. Nenek nggak ingat apa-apa. Iya bener, Nek. Katanya nenek ingat sama saya. Yang nenek ingat, kamu itu jelek dan jorok lagi. Terus apa lagi, Nek? Kamu itu kalau kentut sembarangan. Walaupun sepintas mirip, tapi fungsi obat ini justru meningkatkan ketakutan Mama Safira. Tunggu aja apa halusinasinya nanti. Anissa. Gak mungkin. Ini gak mungkin terjadi. Ini pasti gara-gara efek obat yang saya tadi minum udah habis. Saya harus minum obat lagi. Halo, kalian cepat pergi dari sini ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Tuh kan, benar kata dokter. Tadi itu cuma halusinasi. Sekarang aku udah nggak butuh orang-orang itu. Dan sekarang, biarin aja obat itu yang bekerja untuk aku. Pergi! Pergi, kamu udah mati! Pergi! Pergi!
Mama kenapa? Ma, kenapa sih, Ma? Itu Anissa. Mana? Dia bunuh Mama. Ma, tenang, Ma. Nggak ada siapa-siapa. Ma, itu Sarah, Ma. Dia bunuh Mama, Lem. Nampaknya keseimbangan jiwa Ibu Safira sangat terganggu. Ini dilihat dari sikapnya yang sangat agresif dan kekasaran pasien. Apa yang saya harus lakuin, Dok, untuk nyembuhinnya? Dengan terpaksa kami harus melakukan terapi kejut listrik. Hah? Dok, ibu saya nggak gila, Dok. Tetapi jika tidak, sikapnya akan melukai orang lain dan dirinya sendiri. Sabar ya, Bu, ya. Apa mungkin kehadiran Zara yang ngebuat Mama jadi seperti ini? Apa aku harus nyuruh Zara pindah dari rumah ini? Ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku karena perbuatan yang sudah aku lakukan. Aku sadar aku sudah menjadi seperti mereka, ya Tuhan. Tapi semua yang aku lakukan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Pelajaran atas apa yang pernah mereka lakukan terhadapku, ya Tuhan. Tanpa restumu, semua yang aku lakukan pasti akan sia-sia. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Nis, aku sudah nemuin asisten labnya. Ibu siapa ya? Bagaimana ibu bisa masuk ke ruangan ini? Tanpa izin lagi. Ada urusan apa? Bapak nggak lupa sama saya kan? Saya Anissa. Anissa? Anissa siapa ya? Bapak jangan pura-pura lupa. Saya ini Anissa. Ya. Pergi. Pergi dari sini. Saya tidak ada urusan sama kamu. Pergi. Kalian maunya apa sih? Halo? Ini dengan Pak Alif kan? Saya akan membuat pengakuan pada Anda. Pengakuan apa ya? Saya adalah orang yang membuat laporan palsu tentang tes kehamilan istri Anda, Anissa. Ngomong apaan sih nih? Anda tidak perlu kaget. Karena ibu Anda lah, Ibu Safira, yang telah membayar saya dan melakukan kebohongan itu. Ngomong-ngomong jangan sembarangan ya. Jangan main fitnah mama saya. Kurang ajar lu. Siapa nih lu? Oke, kalau kamu tidak percaya, silakan temui saya di Cafe Tralala. Saya akan jelaskan semuanya. Ya udah, gue temuin. Tapi bawa semua bukti. Kalau sampai nggak ada, awas lo.
Gak mungkin. Ini gila. Mama gak mungkin berbuat sejahat itu sama Anissa. Apalagi Anissa adalah istriku sendiri. Aku yakin ini cuma fitnah. Wah, gawat. Alif nggak boleh tahu semuanya. Aduh, gimana ya? Wah, apa yang harus saya lakuin? Lebih baik saya angkat 1000 deh.